Shalom, selamat pagi di hari yang indah, hari kemenangan, kemuliaan Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dari mulutku turun temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kulihat perjanjianku dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun temurun. Sebab langit bersyukur kepada keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, dan bahkan kesetiaanmu di antara jemaat orang-orang kudus. Sebab siapakah yang di antara awan-awan yang dapat disejajarkan dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penduduk surgawi? Allah disegani di antara kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua orang yang disembahnya. Ya Tuhan semesta alam, siapakah yang seperti Engkau? Engkau kuat, kesetiaanmu tegak, dan kesetiaanmu sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padanya. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini kami Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang tak mampu, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi pada saat pagi hari ini, kami mau datang kepada Sang Penyelamat kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami mau datang untuk bernyanyi dan bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, ini kami Tuhan, Yesusku dan penyelamatku. Angkat pujian ini dari Allah, katakan Yesusku, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan kita. Biarlah pujian ini awal untuk kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban-Nya. Ada penghibur dan penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas hanya memuji-Mu. Soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendekat namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tanpa musik katakan pujian ini dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi mulut kami ingin kami katakan kepada Engkau. Ada pujian, ada nyanyian syukur dari tempat ini. Tuhan, lebih lembut lagi katakan pujian. Ku bersuka atas perbuatanmu. Jangan kau lihat kiri kanan, fokuslah kepada Yesus untuk menyembah, untuk meninggikan Dia. Karena tiada Allah lain seperti Yesus bagi Dia. Lebih lembut, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Nyanyi dan bersorak, bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar. Rasakan halawatlah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ada melalui kuasa Roh Kudus-Nya, ada di hati kita. Roh Kudus ada di sekeliling kita untuk kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tuhan tolong kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Praise the Lord. Kami ingin memuji dan menyembah Kau, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
Tuhan. Tiada janji lebih lagi katakan Bapak Ibu saudara sekalian, nyanyi dan bersoraklah bagi Allah di tempat maha tinggi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar kami bersuka, ku bersuka atas perbuatanku. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bernyanyi, kami bersorak, kami memujikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bernyanyi, kami bersorak, ada lawatan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus nyata di tempat ini, lawatan-Mu Tuhan. Beri bagi-Mu Bapa, beri bagi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great. Biar kita memuji Tuhan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great. Bapak Ibu saudara sekalian, nyatakan kuasa Tuhan dalam pribadi kita. Tuhan sudah berkata kepada pribadi kita dari waktu ke depan ini, lakukan apa yang Tuhan sudah bicarakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita lakukan. Tuhan
berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam pikiran kami. Ada ketenangan di dalam hati kami. How great, how great. Oh, Yesus, kami ingin melakukan segala perkara di atas bumi seperti di surga, Bapa. Tapi mampukan kami untuk melakukan itu, Tuhan, untuk kami bersatu, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan. How great, Engkau lihat kami, Bapa. Engkau lihat kami dengan kepala tertunduk, dengan tangan terangkat ke surga. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami, Bapa. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our Terima kasih, Tuhan. Terima kasih ya, Bapa. Layakan kami untuk terus bernyanyi dan bersorak bagi nama, karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mau datang dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak lebih lagi. Kami mau bersorak lebih lagi, memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersiap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Yang ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan amin. Pujian ini berkata, mungkin pujian ini adalah pujian anak-anak sekolah minggu, tetapi kita mau upgrade sebagai pujian kita. Amin. Dengar dia panggil nama saya, kita melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kiri salam kananku, katakan dengar panggil nama saya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka bernyanyi. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab amin. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab rakanku. Oh jadi rakanku, oh jadi rakanku, bersuka sebab memasuki gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur, amin. Dengan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku, oh jadi rakanku.
rangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia dirangkanku. Dengar Dia panggil nama saya. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terus bertepuk tangan pada Tuhan kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama. Tunjuk kiri kananmu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh dengar Dia panggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam. Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam. Tambah dan dalam lagi. Makin indah. Oh dialah. Amin. Jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Selamat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Lumayan juga ya. Haleluya. Tetap tenang, tetap tenang. Kami ingin dibawakan firman-Mu Tuhan. Kami akan dibawa melalui perjamuan asa yang kudus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar melalui gembala kami menjadi kekuatan yang baru, pemikiran yang baru, paradigma yang baru, sehingga kami dapat melakukan dan kami mendengar akan panggilan Allah itu ya Bapa. Biarlah pujian yang akan kami naikkan ini menjadi kekuatan dan ketenangan dalam batin kami. Kami percaya Tuhan, bila mana ada kuasa yang tidak senang dengan pertemuan atau kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kami mengatakan di dalam nama Yesus, sehingga kuasa Roh Kudus itu nyata dan sempurna melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kami. Tenanglah hatiku, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini
tiap saat. Di saat bimbang dan kerja, terasa tangan Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah kasih janjinya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, tanganku dipegang teguh. tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini Hatiku, Tuhan memimpin langkah, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, di saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, tetap ku rasa tangannya. Tuhan yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah sama janjinya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah tangan. Yesuslah yang membimbingku, saya dalam jemaat pagi penting. Yesus membimbingku, Tangan kasih-Nya, hatiku berserah ada semua janjinya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. yang musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman. Biar kebenaran firman itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ada hadirat Tuhan yang membimbing kami, yang meneguhkan kami, yang memberikan pengetahuan yang baru Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang membimbing kami, Yesuslah yang membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, tanganku dipegang. Yesus, saya dan jemaat pagi berdiri. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah. Segala katakan pujian, Sebab tanganku ada Yesus yang dipegang teguh. menuju kebenaran. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, ku berserah semua janjinya. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah
Kami tenang di saat Engkau peluk Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, akan Engkau Tuhan. Terima kasih, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepi janji-janji-Mu. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kita mau sambut akan firman Tuhan, katakan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Segala puji hormat bagi Engkau ya Bapa. Mampukan hari ini Tuhan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berkenan. Dan kami gereja wanita yang berkenan kepadamu ya Bapa. Karena di ujungnya akhir zaman ini Engkau menjemput kami, menjemput gereja-Mu yang berkenan kepadamu, sebagai mempelai wanita yang berkenan, yang tidak bercacat celah, yang kudus dan yang am di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Bapa. Mampukan kami punya tanah hati yang subur Tuhan, yang mau dibajak Tuhan, yang mau dikerjakan dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah, termasuk hamba-Mu. Roh Kudus berfirmanlah, pakai hamba-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Urapi kami semuanya, tutup fokus kami dengan darah-Mu, pendekkan kami dengan mata-Mu. Urapi dengan urapan-Mu Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Iya, tema umumnya saya beri tema di sini ya, berkat dari wanita yang berdosa. Nah, tapi secara umum kita mau mengerti, ya, kita nih dipanggil untuk menjadi gereja. Gereja adalah Tuhan menghendaki kita menjadi mempelainya. Nah, mempelai yang bagaimana? Ada mempelai yang dikenan Tuhan, dengan ada mempelai yang tidak dikenan Tuhan. Oke. Ya, tolong tampilkan PPT-nya ya. Oke. Nah, di sini dikatakan. Nah, di sini menceritakan Tuhan Yesus diundang oleh tokoh-tokoh agama sekarang ini ya, para dokter yang sangat canggih, orang yang menguasai firman, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu Taurat Tuhan, orang yang pintar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Diundanglah Yesus untuk diajak makan bersama. Nah, ketika diajak makan bersama, datanglah seorang perempuan yang berdosa. Nah, latar belakang di sini, yuk, tolong ya lebih lanjut,
Ya, di sini jelas gambarnya ya. Nah, nah. Ya, Om Marcel, tolong yang ganteng. Ya, tolong bacakan. Om Marcel, langsung lihat aja ke sini. Lukas 7 ayat 36. Ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ya, terus Farisi merasa dirinya sudah diampuni oleh Allah Bapa dan memandang rendah Tuhan Yesus. Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. amin, thank you Om Marcel. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Ya, saya ini malu betul nih kalau dipanggil pendeta. Saya lebih suka dipanggil abdi Allah. Tahu abdi Allah ya? Nah, di Solo, di Jogja itu ada nama abdi dalam. Saya suka menjadi abdi dalamnya Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena banyak para pendeta itu sukanya apa? Halo, ya. Saya minta tolong perhatikan ya di sini ya. Supaya karena kita tidak dipanggil untuk jadi hakim, ya. Nah, karena di sini jelas ya. Nah, ketika orang yang mengerti firman, yang menguasai firman, orang yang merasa dirinya suci, orang yang merasa dirinya diampuni oleh Allah Bapa, ya. Nah, memandang rendah. Nah, Farisi ini memandang rendah Tuhan Yesus. Seringkali kita memandang rendah sesama kita. Betul? Kamu salah, kamu berdosa, kamu begini. Nah, penghakiman itu seringkali keluar dari mulut kita. Saya dan istri saya berkomitmen nggak suka dengan hal itu. Kami tidak suka dan kami tidak mau dengar tentang menghakimin sesama kita. Apalagi menghakimin saudara seiman dalam gereja, dalam satu gereja. Nah, ini perlu diketahui. Nah, Yesus datang, ini seorang pelacur yang sangat terkenal ya. Kalau lebih lanjut dikatakan nanti kita akan baca ya. Sangat terkenal dosanya. Tapi Yesus tidak pernah menghakimin. Tidak ada dari mulut Yesus tuh kata-kata sebuah penghakiman. No. Tidak ada. Nah, di sini kita perlu mengerti. Nah, ada dua macam pelayanan, ada dua macam gereja. Nah, ya. Kita mau jadi gereja yang mana? Kita mau melayani yang bagaimana, Bapak Ibu? Nah, tapi di sini saya tegaskan, kalau orang melayani Tuhan bersama saya tidak tulus, tidak ikhlas, tidak akan bisa menyatu dengan kita. Nah, Bapak Ibu, hanya orang yang tulus dan ikhlas melayani Tuhan dengan mengorbankan segala sesuatunya buat Tuhan, itu baru bisa menyatu, Bapak Ibu. Jadi sangat jelas. Perempuan ini pertama kali datang, dia menyadarin. Ayo, next, lebih lanjut, Om Andreas, ya. Nah. Om Marcel, tolong bacakan lagi di sini kata-katanya. Ya. Lukas 7 ayat 37 sampai 38, pertobatan perempuan yang sadar telah berdosa ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu, ya, Farisi, hamba Tuhan, ya, tidak berani berkorban seperti wanita ini berkorban. Nah,
kalau sudah bicara tentang minyak narwastu itu nanti ya yang bisa dihitung nanti itu ya oleh ya kan bisa kita lihat sama-sama ya, tapi saya tidak membahas itu. Nah, yang dikorbankan wanita ini ya, nah itu bicara tentang apa yang dikorbankan kalau dihitung uang sekarang itu ya, nah itu hampir setengah M sendiri minyak dalam narwastu yang segini yang murni itu, buli-buli yang dipecahkan itu. Nah, wanita ini ngerti bertobat, dia menjadi penyembah. Nah, dia menyembah Yesus. Pertama kali menyembahnya bagaimana dia? Dia menyadari, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni dosaku. Kita harus jadi gereja yang seperti ini. Ya, saya mengajak gereja The Kingdom Family Club of God menjadi gereja yang seperti ini. Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Nah, setelah menyadari begitu, menangisi jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Nah, wanita ini menangis, bukan hanya menangisi kesalahannya sendiri. Wanita ini yang disebut Maria yang lain ini, ya, dia menangisi juga apa? Menangisi Farisi itu, menangisi hamba Tuhan itu, supaya bertobat. Menangisi orang-orang yang ngerti firman itu supaya bertobat. Ditangisin, dia nyembah terus di kaki Tuhan Yesus dengan tangisan itu. Dia merendahkan hatinya, merendahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia memang King of the King, Lord of the Lord, yang layak dimuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Mari kita belajar menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan ketika kita ibadah. Nah, sangat penting. Banyak sekarang ini datang ke gereja ya, hanya sebagai sebuah kewajiban. Setelah ditanya, setelah ibadah, ya, berapa hari yang lalu, saya pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita mempunyai pergumulan. Banyak jemaat di sini nggak ada di gereja lain, ya Bapak. Oh iya, di sini nggak ada, di gereja lain banyak. Jemaatnya datang. Nah, ya, nah, saya ngajak. Nanti ada satu program yang mau saya ajak, ya. Kita bersama-sama, ya. Salah satu kemarin yang diundang adalah The Gideon, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, nah, ya, ke depan nanti akan saya bagikan videonya, ya, nah, ya, Bapak Ibu, nah, ke depan, yuk kita membangun kebiasaan, ya. Saya cuma menghimbau, mengajak, datang ke gereja kita. Ya, kalau tidak bisa menguasai dirinya, ya, kalau masih melihat yang lain selain Alkitab di HP kita, tolong ya datang ke gereja bawa Alkitab. Nah, ya, kalau tidak nanti makanya ada satu program nanti gereja akan menyediakan Alkitab. Nah, ya, Bapak Ibu, karena sangat penting. Kenapa? Banyak keluar dari gereja, apa firmannya? Oh, nggak tahu. Pokoknya firmannya, oh lucu, oh pendetanya itu lucu, yang menyampaikan sangat lucu, kami bisa ketawa, sepanjang firman kami bisa tertawa. Nah, seperti itu. Tapi setelah, apa? Nggak tahu, lupa saya, pokoknya kami tertawa. Seperti itu. Nah, atau, oh, tadi firmannya sangat menyentuh hatiku. Apa firmannya? Aduh, lupa aku firmannya. Banyak hal seperti itu, banyak jiwa-jiwa. Nah, kalau jiwa seperti ini, Bapak Ibu, Tuhan tuh nangis, Tuhan Yesus sedih. Nah, Bapak Ibu, kita melihat, nah, ya, wanita ini membayar hutang, bukan hanya untuk kesalahannya, tetapi dia membayar hutang untuk supaya para orang-orang yang dia tangisi supaya bertobat. Ya, di sini dikatakan perempuan ini ya di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai, nah, Bapak Ibu, ya, hebat kan kita? Seringkali kita, wah,
Nggak layak kamu melayani Tuhan. Nggak layak kamu berdiri. Kamu begini, kamu begitu. Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu, kita mempunyai hati yang seperti, kita punya sifat yang seperti, kita punya karakter yang seperti itu. Nah, beda nggak dengan Farisi ini? Nggak beda. Firman Tuhan ngomong, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Kok diem? Nggak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan mimpi kalau kita menghakimi sesama kita, oh aku pasti masuk surga. Pret. Jujur saya ngomong, nggak mungkin itu terjadi kalau kita menghakimi sesama kita. Oh iya, Bapak Ibu, ya. Kita perlu renungkan ini, kita perlu sadarin ini. Nah, karena firman Tuhan tuh pedang bermata dua. Firman Tuhan itu menyakitkan, memotong dosa dari tabiat kita, dosa dari jiwa kita, dosa dari tubuh kita. Sakit, disampaikan sakit, tidak enak, tapi itu menyembuhkan. Kalau kita sadar bertobat, itu akan menyembuhkan. Tapi kalau tidak sadar bertobat, sakit. Karena firman adalah kebenaran. Firman bukan kebaikan. Firman adalah kebenaran Allah. Saya sampaikan dengan tegas. Firman adalah kebenaran Allah, bukan kebaikan Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kasih Allah dan kasih manusia itu beda. Kekayaan sama berkat itu beda. Bapak Ibu, kita perlu menyadari ini. Ya. Nah, pertama, sangat jelas. Perempuan itu menangisin. Air mata itu diteteskan ke kaki Yesus. Naik, Om Andreas. Ya. Nah, di sini ya. Perempuan yang berdosa bertobat, dosanya sudah diampuni dan melayani Tuhan Yesus. Ada jenis-jenis pelayanan. Ya. Hari ini saya hanya bicara tentang dua jenis pelayanan. Nah, wanita yang melayani. Nah, ini wanita yang melayani Tuhan. Ada wanita yang melayani sesama. Ada yang melayani wanita yang melayani hamba Tuhan. Ada yang melayani wanita yang melayani orang tua. Nah, ada wanita yang melayani negara. Saya bisa kupas itu satu-satu secara detail, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bicara secara global tentang dua pelayanan yang dilakukan oleh wanita. Bapak Ibu, Om Marcel tolong bacakan. Lukas 7 ayat 40 sampai 47. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ini melayani Tuhan. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki Om Marcel, kepala. berhenti dulu. Thank Oke. you, silakan. Nah, sampai 45 dulu. Sampai 45 dulu ya. Nah, Bapak Ibu di sini sangat penting. Kita ngomong, oh aku melayani Tuhan, aku ibadah.
itu cukup? Nggak cukup Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk ke kerajaan Allah atau masuk Firdaus, kita melayani Tuhan dengan benar, melayani sesama dengan benar. Loh, saya setuju, saya sangat suka cita. Saya diajak pelayanan kemana? Ayo. Mau kolong jembatan? Ayo. Siap. Ya, nah. Tapi melayani dengan motivasi yang murni, yang penuh dengan kasih. Siap. Ya. Saya sudah di training Tuhan. Ya. Bahkan melayani orang kusta loh, saya layani. Bapak Ibu. Ya. Mau kaum apa? LPG, saya layanin. Mau ngomong model nah, orang-orang pemulung saya layanin, semua itu sudah pernah saya layanin, Bapak Ibu. Nah, maksudnya bukan hanya sebagai kenangan, saya sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu, dan saya siap terjun untuk itu, Bapak Ibu. Yang namanya pelayanan, ya. Bapak Ibu. Nah, sama ini kan. Yesus, halo. Nah, Yesus tidak merasa jijik. Yesus menyatukan, nanti akan sampai. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah perhatikan enggak? Kalau Bapak Ibu lihat film, ya, film Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, nah pagi-pagi buta, berapa perempuan yang datang ke kubur Yesus? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada berapa? Perempuan loh ya, ada berapa? 3 apa 4? Nanti kita nonton lagi Pak. Ya, nah. Bapak Ibu, ada 4. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, ada Maria yang lain, dan ada Maria lagi. Itu semua selain ibu Yesus, itu semua rata-rata wanita yang berdosa. Ada 4 wanita yang semuanya namanya Maria, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, wanita ini menyembah, dia menyembah dan menyembah. Apakah Tuhan Yesus jijik? Kakinya ditarik? Enggak, dibiarin. Karena dia menyembah dengan segala keberadaannya. Nah, Bapak Ibu. Ya. Halo. Ya, contoh. Ya, nah. Contoh gini aja lah. Ya. Andai kata. Ya, nah. Saya punya hutang sama istri saya. Oh ya. Kalau istri saya ini hitung-hitungan sama saya. Halo. Ya, nah. Saya ini punya hutang sama istri saya. Ya. Hutangnya 1 juta. Dengerin dulu. Hutangnya 2 juta. Hutangnya 3 juta. Nah, terus istri saya dia ngomong, yang utangmu yang ini kamu belum bayar loh, bayaran. Sedangkan saya tidak sanggup bayar. Saya tidak sanggup bayar nih. Ya. Halo, jangan tersinggung ya. Saya sama istri ini, itu bukan yang lain. Saya sama istri. Ya, nah. Yang aku nggak sanggup utang. Ya. Udahlah kasih amnesti lah. Pemutihan dengan kasihmu, aku ngomong gitu. Nah, sekali 2 kali sih boleh, tapi terus-terusan bangkrut aku. Nah, istri saya bangkrut enggak? Enggak pernah bangkrut dia. Tuhan berkati dia terus. Lah benar. Nah, salah nangkep kan Bapak Ibu?
Bapak Ibu semua salah nangkep kan? Tadi kan sudah kita katakan, ya kan? Kalau Tuhan ngomong, kalau orang itu utang, kalau kamu dia utang, nah, kamu tidak mengampunin, nah, yang berhutang berdosa, yang dihutangi bisa mendapatkan kasih Tuhan enggak? Bisa mendapatkan pengampunan Tuhan enggak? Nah, enggak bisa. Kalau kita nodingin orang terus ya, maaf ya ini saya ke istri saya loh, bukan ke orang lainnya. Nah, dua jari nih saya ke istri saya. Yang ketiga jari kemana? Ke saya sendiri. Ya, nah, Bapak Ibu, ayo, ya, nah, ayo, ya, semua yang di sini, itu yang saya katakan. Saya ngajak di sini kita bangun kesatuan. Jangan, ya. Jangan mengatakan, oh itu yang benar Pak Petrus yang salah. Nggak bisa begitu. Saya pakai hukum Allah, bukan hukum manusia. Gitu loh. Nah, kalau mau pakai hukum manusia, bisa saya? Bisa. Tapi saya nggak mau. Kita dipanggil untuk melakukan amanat agung. Tapilah ya dengan kasih kepada sesama. Ya, nah itu. Nah, banyak. Ya kan. Kalau mau hitung-hitungan banyak, nah, Bapak Ibu. Ya. Tapi percayalah, wanita ini memberikan seluruh hartanya. Apakah wanita ini setelah itu dia nggak bisa makan, miskin melarat? Enggak. Ya kan? Dia bertobat sampai Tuhan Yesus bangkit, dia tetap hidup, dia makan, bahkan dia happy, dia lepas dari kesalahannya, lepas dari dosanya, kan? Karena dosanya, ya kan? Karena hutangnya dibayar sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, nah, apa buktinya? Dia mencium berkali-kali kakinya Yesus. Dia nyembah Yesus. Itu arti penyembah. Bapak, penyembah itu banyak. Implementasinya banyak ya. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan kepada sesama kita, itu menyembah Tuhan. Ketika kita tidak menghakimi, itu menyembah Tuhan. Ketika kita punya pikiran positif kepada sesama kita, itu menyembah Tuhan. Ya, itu yang saya ngomong. Jangan bergaul dengan para pencemooh. Kalau mau berhasil, kalau mau diberkati Tuhan, firman-Nya sudah jelas dalam Mazmur 1. Ya, di sini saya minta tolong, jangan berkumpul dengan para cemooh, jangan bergaul. Oh, karena dia Kristen. Tuh, hey, bro, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan membangun sebuah agama, tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Akulah satu-satunya Tuhan. Ikut Tuhan ngomong, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala firman-Ku. Bro, Bapak Ibu, jangan, oh itu yang benar. Karena yang dia tersakitin, dia yang dihutangin, dia yang dibeginikan. Saya bela yang itu. Berdosalah kita sama Tuhan. Kalau gitu caranya. Kenapa? Kita nggak punya kasih, kita nggak berani melepaskan pengampunan. Seringkali kita dengan itu berarti kita tidak mengampuni dirinya sendiri. Kalau orang tidak mengampuni dirinya sendiri, gimana Tuhan mau mengampunin? Bapak Ibu, next Om Andreas, tolong Om Marcel bacakan. Ya, dari temanya ya atas. Perempuan yang telah diampuni dosanya lebih banyak melayani Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang tulus. Lukas 7 ayat 46. Engkau tidak mencium aku. Berarti di sini bagus Alkitab nih. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku, ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tadi ayat 45. Ayat 47.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tolong Mas diulangin. Tetapi orang yang sedikit, Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. salah nggak? Ini yang ngomong siapa, Bapak Ibu? Yang berkata siapa nih? Hah? Siapa? Yesus. Perkataan Sang Sabda, bukan perkataan murid-muridnya, bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Sang Firman. Kalau engkau sedikit mengampuni, berarti kamu sedikit berbuat kasih. Kalau orang ngomong punya dendam, punya kekesalan kemana, awas ya. Kau bisa tapi itu. Di mana kasihnya? Bro, tutup bro, jangan kemana-mana bro. Bro, saya tutup, jangan kemana-mana. Santai. Toilet di belakang ada. Bapak Ibu, di sini kita perlu pahamin. Perhatikan ini perkataan Sang Sabda, perkataan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Kalau kita melanggar ini, rugi loh, kita nggak masuk loh ke Firdaus. Kalau kita sedikit memaafkan, mengampuni sesama kita, berarti kita sedikit menerima kasih dari Tuhan. Maka sangat sedikit kita bisa masuk ke dalam Firdaus atau kerajaan Allah. Ngeri enggak? Ngeri bro, ngeri bapak ibu, ngeri tante-tante, ngeri om-om. Halo. Jangan takut. Kita orang berdosa. Kita orang salah. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita dibela sama, ketika kita bertobat, kita dibela sama. Nah, bukan apa kata orang Bapak Ibu. Kata orang, biarin aja. Biarin aja. Memang kita bisa sumpel mulut orang? Nggak bisa. Oh, aku mau berdamai berbaik. Nah, bisakah kita sumpel dia hanya dengan satu kali perbuatan baik kita kepada dia? Nggak bisa. Dia akan tetap kemana-mana mulutnya, Bapak Ibu. Nggak bisa disumpel. Tapi kalau kita benar di hadapan Allah, kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, Tuhanlah pembela kita. Tuhan ada di pihak kita. Maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu, nih, keputusan di tangan kita. Kita mau sedikit atau banyak mengampuni, memaafkan, tergantung pribadi lepas pribadi. Ya, ini baru yang awal saya. Perempuan yang melayani Tuhan. Gereja yang melayani Tuhan Yesus, melayani Sang Raja, melayani Sang Juru Selamat, melayani Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Bapak Ibu, penting ini. Ya, nah. Yo, oke. Mulai sekarang, saya bukan melarang, batasin, buang. Saya minta yang di sini, ya. Teman-teman yang toksis, buangin HP-nya, blokirin semuanya, nggak usah kok hubungan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, karena nggak ada gunanya. Nah, itu akan mempengaruhi apa kita? Sedikit berbuat kasih,
sedikit mengampunin. Nah, apakah kita tidak kita mengampunin, tetapi kan kita mau diberkati Tuhan, betul? Berkat Tuhan ngomong apa? Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita kumpul para pencemooh, diberkati enggak? Perjalanan kita berhasil enggak? Perjalanan kita beruntung enggak? Enggak mungkin. Nah, terus, jangan ngomong, oh doa berkatnya Pak Petrus tidak mandi. Jangan ngomong begitu. Kita yang salah langkah. Bapak Ibu, setiap minggu saya doakan berkat untuk dijauhkan daripada pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan siang dan merenungkannya. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu. Ya, naik. Oke. Om Marcel 48 sampai 50. Atasnya dibaca juga. Perbuatan dan iman menyelamatkan kita, Lukas 7 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu, kenapa kok saya katakan perbuatan dan iman? Perbuatan itu harus dilakukan di gereja. Perbuatan itu harus dilakukan di tanah yang subur yang tepat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naburin garam ke laut, ada manfaatnya enggak? Nah, tapi banyak loh orang yang ngaku Kristen melakukan ini. Nabur garam ke laut. Oh iya. Nabur garam ke apa? Ke orang-orang toksis. Kan begitu. Banyak. Bapak Ibu, ya kan? Nah, merasa dirinya yang tersakitin, banyak. Oh kita harus bela itu si Atu, kasihan dia tersakitin, dia tersolimi. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Wanita ini melakukan perbuatan kepada siapa? Kepada raja, kepada dia berbuat, ya kan? Apa yang dia perbuat kan? Nah, dia pertama kali kan adat Yahudi mengatakan kalau kita masuk ke rumah orang atau masuk ke bait Allah, maka harus cuci kaki. Itu adat Yahudi. Nah, tapi ini aneh, sungguh aneh kan. Pasti tidak mungkin Farisi tidak tahu adat istiadatnya. Pasti dia tahu. Tapi dia langgar. Ya, apa? Nah, Tuhan Yesus masuk ke rumah orang Farisi. Seharusnya di depan rumah itu ngerti, ada sebuah gentong isinya air untuk cuci kaki. Itu adatnya. Tapi itu tidak dikasih. Ya, mungkin gentongnya udah kering. Nah, tapi kan harus diisi sebelumnya. Tapi itu tidak dikasih. Maka apa? Yang dilakukan wanita ini supaya kaki Tuhan Yesus bersih dari debu, dia nangis. Tetesan matanya ditangiskan ke kaki Yesus. Nah, setelah itu, setelah dicuci, nah, untuk lap kaki tidak dikasihin, maka wanita ini pakai rambutnya untuk membersihkan kakinya Tuhan Yesus. Itu perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini. Perbuatan ini, setelah itu berbuat lebih lanjut apa? Kaki Yesus diciumin. Jadi ada proses. Farisi, nah pertama, dia tidak supaya kaki Yesus dicuci. Kedua, ya, tidak dibersihkan. Ketiga, Tuhan Yesus tidak dicium oleh Farisi ini yang bernama Simon ini. Nah, keempat, Farisi tidak mengurapin kepala Yesus dengan minyak. Itu semua aturannya, itu semua tradisi yang dilakukan. Tapi wanita ini melakukannya kepada kakinya. Wanita ini melayani Tuhan.
Melayani Tuhan itulah keselamatan, dan kemudian itu melahirkan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan aku beriman, aku pasti masuk surga, aku pasti masuk Firdaus. Nanti dulu bro, nanti dulu om tante, nanti dulu bapak ibu, ntar dulu. Tidak sesimpel itu. Darahnya dia itu mahal banget. Tubuh dan darah Yesus itu sangat mahal, nggak bisa dipermainkan. Dia nggak mau disalibkan ke yang kedua kalinya. Karena itu perjanjian Bapa dan Anak. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keselamatan kepada keselamatan, keagungan kepada keagungan, kesembuhan kepada kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, nah, maka itu Tuhan mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Yang menyelamatkan siapa nih? Dirinya sendiri atau Tuhan Yesus wanita ini? Halo? Hah? Dirinya sendiri. Imanmu benar, karena wanita ini berbuat kebenaran, berbuat kasih sesuai standarnya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Nya. Maka dikatakan imanmu menyelamatkanmu. Bukan iman Tuhan Yesus yang menyelamatkan perempuan itu. Wanita ini belajar firman, firman-Nya dihidupi, dipraktekkan. Bukan menjadi pengetahuan, dipraktekkan dengan cintanya dia kepada Tuhan Yesus. Maka itu dia melayani Tuhan Yesus, maka itu dia berbuat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan jangan dibolak-balik, saya nggak berani. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nah, renungkan dengan baik firman Tuhan itu. Ya, jangan bersilat lidah. Baca baik-baik, renungkan baik-baik, ngerti baik-baik. Semua kita mau apa? Tanggung jawab kita mau serahkan semua sama apa? Pundaknya Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kok begitu kamu? Aku ini Tuhanmu loh, bukan kacungmu loh. Aku bukan hambamu loh. Aku ini raja di atas segala raja loh. Aku ini Tuhanmu. Tuhan ngomong gitu. Bapak Ibu, karena dia sudah direndahkan, sekarang dia sudah ditinggikan di atas segala kemuliaan. Dia tidak mungkin direndahkan lagi. Karena dia sudah direndahkan serendah-rendah. Dia sudah menerima kemuliaan yang paling tinggi di antara para Allah. Itu yang diterima oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan merendahkan firman Tuhan dengan perbuatan baik. Bela firman Tuhan, hidupi firman Tuhan dengan kebenaran. Lanjut. Ya. Ya. Nah, ya. Kalau dilihat ini banyak nih perempuan-perempuan yang perkasa nih. Ya. Nah. Setelah itu ada satu kisah. Ya, nah, ini perempuan melayani sesamanya. Nah, dia sehati. Yuk, tolong Umar saya baca. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, Disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, atau berbagai macam penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. yang dilepaskan dari itu roh jahat. Ayat 3, Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini
dengan kekayaan mereka. Nah, ya, maaf. Ya, yang keempat bukan namanya Maria, tapi namanya siapa? Susana. Jadi ada 4 wanita. Ada 3 Maria, ada 1 Susana. Bapak Ibu. Nah, ini mereka melayani dengan kekayaan mereka. Ini yang namanya melayani sesama. Nah, bukan keuangan dari 1 orang, bukan. Rame-rame mereka rombongan. 4 wanita ini ngerti. Nah, berkorban buat Tuhan Yesus, buat pekerjaan Tuhan, melayani buat pekerjaan Tuhan Yesus. 4 wanita ini. Yuk kita rame-rame untuk memberitakan Injil. Kita tidak bisa memberitakan ini. Yesus yang memberitakan Injil. Bapak Ibu. Jadi sangat jelas. Untuk melayani Tuhan. Supaya bisa berkembang. Bapak Ibu. Ya. Kita berpahamin di sini. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan bukan sebuah permainan. Tubuh dan darah Tuhan adalah kudus. Saya tidak pernah mengimani ini hosti dan anggur. Tapi iman saya, perbuatan saya mengatakan ini darahnya Tuhan Yesus dan tubuhnya Tuhan Yesus. Jangan salah mempergunakan tubuhnya Tuhan Yesus dan darahnya Tuhan Yesus. Kalau kita salah, itu ada resikonya. Maka itu saya tolong Pak Leksi ya, diserahkan, diberikan kepada yang sudah dibaptis. Ya. Karena ini ada resikonya. Mahal tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini. Kita perlu mengerti. Nah, harus diberikan orang yang menerima firman Tuhan dengan hatinya, yang cinta Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus, yang mau. Nah, Bapak Ibu, kita penting. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita salah makan itu, Tuhan ngomong resikonya berat loh. Enggak sedikit yang meninggal. Dan juga ada yang sakit. Bapak Ibu. Kita perlu mengerti. Yuk, saya undang, saya mengharapkan kita bertobat. Nah, ya. Terutama dalam perkataan kita. Tim BAW, mari saya undang. Ya. Kita pasahana hano, ite suhunahane, ipinahana hato hade, hesine tapo. Semua saya ingin kita ambil sikap doa. Saya minta kesepakatan, kesehatian, kesungguhan untuk mencabut dari tempat ini. Roh mengasihani diri sendiri, roh fitnah, roh gosip, roh menghakimin. Ayo sepakat dengan saya, karena Tuhan memberikan otoritas
kepada saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Bukan karena gedung ini milik saya, enggak. Karena saya mendapatkan otoritas. Ambil sikap doa. Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dari tempat ini, Bapa. Orang-orang yang memicu untuk roh perpecahan, kami patahkan kuasamu dalam nama Yesus. Roh yang menghakimi, roh yang mengasihi diri sendiri, roh yang tidak berkorban untuk kemuliaan Allah, roh gosip, tolak, aku patahkan, aku minta bakar dengan api Roh Kudus. Tempatmu bukan di tempat ini, tempatmu bukan di dalam setiap pribadi kami, tempatmu di tata sana dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan kau keluar. Sehelo sehe tohora bahado ke natako onoma seheno. Ayo bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Kalau mau menyembah Tuhan, sembah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, mengasihi sesama, mengampuni sesama, memaafkan sesama. Seperti wanita, seperti wanita Yesus, menangis di bawah kaki. Yesus, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
Tuhanku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, datang kepada Tuhan. Benarkah kita ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Benarkah kita ini mau melayani Tuhan dan melayani sesama? Karena melayani Tuhan dengan sesama bukan di 4 tembok ini, bukan hanya di dalam gereja ini, tapi sangat jelas dan mengatakan Tuhan memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ayo, saya sebagai gembala tempat ini, saya sangat siap untuk itu. Kemanapun Tuhan mengutus, saya akan jalan. Nggak pilih-pilih orang. Karena setiap jiwa itu berharga di mata Allah. Karena gereja yang berkenan, seperti wanita ini, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Ayo, karena saya pun tidak mau menjadi Farisi seperti Simon ini. Saya nggak mau, karena saya tidak pernah menganggap dirinya saya. Paling suci, paling benar, tidak. Saya banyak kesalahan, saya banyak kekurangan. Saya itu sadar sesadar-sadarnya. Dan saya bersyukur di dalam kelemahan saya, dalam kekurangan saya, kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan pakai hidup kita. Masing-masing datang kepada Tuhan. Ketika engkau disakiti Tuhan, ketika engkau didera Tuhan, ketika engkau ditelanjangin Tuhan, ketika engkau dipermalukan, engkau punya otoritas, engkau punya kuasa, tetapi engkau tidak pernah menggunakan otoritas itu. Engkau tidak pernah menggunakan kuasa itu. Ketika engkau dicabik-cabik sampai kulitmu hancur, Tuhan, dagingmu terlepas dari urat-urat, dari otot-otot, bahkan urat-uratmu dihancurkan, Tuhan. Dan darahmu yang tidak bercela itu, darahmu yang maha kudus, tercurah ke bumi yang terkutuk ini, ya Tuhan. Karena engkau menginginkan hidup kami tidak terkutuk, ya Tuhan, tetapi kami diselamatkan oleh anugerah-Mu, Tuhan, oleh kasih-Mu, Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, ya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, mampukan jemaat-Mu tidak bergaul dengan para pencemooh, tidak merusak kebiasaan yang baik, Tuhan, dengan pergaulan yang buruk, ya Tuhan. Tapi pertemukan dengan jemaat-Mu, Tuhan, yang membicarakan masa depan, Tuhan, yang membicarakan apa yang harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, usaha apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pertemukan itu dengan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Pertemukan itu juga dengan hamba-Mu, ya Tuhan.
Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat, Tuhan. Jauhkan daripada kami, ya Tuhan, serigala-serigala yang berbulu domba, ya Tuhan. Dekatkan kami dengan domba-domba-Mu, ya Tuhan, yang mau bertobat, ya Tuhan. Karena Engkau ingin memberkati kami, Engkau ingin menjadikan kami berhasil dan beruntung, ya Tuhan. Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah nama Kristus. Ingat Bapak Ibu, setiap kita makan tubuh Tuhan, tubuh ini bukan milik kita lagi, termasuk panca indera lagi. Jangan mau ajak lidah bibir kita, telinga kita untuk mendengar, untuk berkata-kata yang negatif, untuk menjatuhkan sesama kita, atau untuk menghakimi, atau untuk menjelek-jelekan. Ketika pikiran kita diarahkan untuk komunikasi dengan kita yang tahu orang itu sukanya menjatuhkan orang, menghakimi orang, minta Roh Kudus untuk mengerem itu semuanya, untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa itu. Karena firman Tuhan, kalau engkau membinasakan bait Allah, maka engkau dibinasakan oleh Allah. Kalau kita mengizinkan hal-hal yang negatif, menghakimi, menjatuhkan, berarti kita membinasakan tubuh kita sendiri, membinasakan pikiran kita, membinasakan hati kita, membinasakan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka kita akan dibinasakan oleh Allah itu sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak main-main. Memang Dia Tuhan Maha Kasih, Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil, Dia Maha Benar, Dia Maha Dahsyat, Dia juga api yang menghanguskan. Karena ketika Dia menanggung dosa, Bapa surga itu sampai jijik melihat dosa, sangat jijik. Maka Bapa itu tidak bisa melihat dosa, Dia hanya meneteskan air mata, maka diteteskan ke bumi ini. Maka itu Yesus berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa yang Maha Kudus itu, Maha Suci itu, Maha Dahsyat, Maha Agung itu, Maha Api itu, Maha Air itu, air bah, Dia tidak sanggup melihat dosa yang ditimpakan kepada anaknya yang tunggal itu. Masing-masing saya ngajak kita berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup kudus, untuk hidup banyak berbuat kasih, untuk banyak untuk mengampuni diri sendiri pertama kali, dan kemudian mengampuni sesamanya, memaafkan sesamanya. Dengan darah perjanjian baru ini, yang siap, yang mau mengampuni dirinya sendiri, yang tidak mau menghakimi sesamanya, yang mau tidak mau berkata-kata yang negatif tentang sesamanya, angkat darah Tuhan di atas kepalanya. Karena kita berjanji kepada Tuhan, bukan berjanji kepada sesama, bukan berjanji untuk dilihat sesama, tapi kita berjanji kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Benar, Maha Agung. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini perjanjian baru dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Oh, amin. Yang mengimani, yang percaya, saya melihat ada beberapa iblis keluar dari tempat ini. Ada beberapa hal yang tidak berkenan keluar daripada ini. Saya melihat berapa kuasa kegelapan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil keluar dari tempat ini, keluar dari hidup kita masing-masing. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap setia menanti janji-Mu, Lord, terima kasih sampai Tuhan. ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau membebaskan kami di bulan ini Bapa, sebagaimana bangsa Indonesia merdeka Bapa. Di tempat ini dimerdekakan Bapa dari hal-hal yang tidak berkenan. Engkau membuat kami merdeka menjadi orang benar di hadapan-Mu, menjadi orang berkenan kepada Engkau Bapa. Kami akan saling mengasihi, saling membangun Tuhan, bersatu Tuhan, bersatu kita teguh Tuhan. Kami tidak mau bercerai Bapa, karena kemuliaan Engkau nyatakan di tempat ini Bapa. Kami bersyukur dan Engkau bebasin, Engkau berkatin semua kami semua Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya mau memberikan pengumuman sedikit. Hari Rabu kemarin saya dengan hamba Tuhan. Salah satunya ada The Gideon International. Nah, The Gideon International ini ya kan dia selalu membagikan Alkitab ya kan untuk misi ya. Nah, untuk gereja-gereja yang mau melakukan misi, hotel, apapun ya yang mau melakukan misi. Nah, karena banyak pertobatan yang terjadi. Nah, sayangnya untuk menjadi anggota itu tidak boleh pendeta, Bapak Ibu. Nah, maka disarankan yang menjadi anggota adalah jemaat gereja setempat. Nah, ya. Kalau mau menjadi anggota tahunan itu mengeluarkan dana 200.000 ya. Tetapi kalau mau menjadi anggota seumur hidup itu dananya lumayan besar ya. Ya. Yang lumayan besar juga lumayan kecil ya. Nah, berapa Bapak Ibu? 5 juta. Tapi itu seumur hidup jadi anggotanya. Nah, ya saya mengajak, kita menghimbau ya. Mungkin kita bisa ikut yang secara lokal per tahun ya, nah, karena gereja ini membutuhkan Alkitab cukup banyak ya. Nanti siapa yang berkenan ya atas nama salah seorang di antara kita ya, supaya kita mendapatkan ketika melakukan misi ya, Alkitab itu untuk ditaburkan di tanah yang subur
untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Itu saja yang saya bagikan. Ya, ya saya kembalikan. Oke, yuk kita siapkan persembahan kita, perpuluhan kita. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami seperti wanita ini, Bapa, memberikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Melayani yang terbaik untuk Engkau, Bapa. Memberikan minyak narmastu yang mahal banget itu, Bapa. Mampukan kami, Bapa, menyadari itu, Bapa, karena Engkau memberkati sesuai dengan ukuran yang kami takar kepada Engkau, maka Engkau memberkati kami, Bapa. Mampukan kami menabur dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mampukan kami juga untuk perpuluhan sebagaimana Engkau kehendaki, maka Engkau memindahkan kami kepada kami pelalang pelompat, pelalang pengilik, pelalang pindahan. Engkau jauhkan daripada kami, Tuhan, sehingga ketika kami menabur perpuluhan tidak dalam pundi-pundi yang berlubang, tetapi dalam keribat-Mu yang utuh, ya Bapa. Sehingga Engkau memberkati kami 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur. Kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan warta digital The Kingdom Families. Silakan diputar. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PS Edi Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada pengumuman tambahan bahwa setelah ibadah ini ada seminar jam berapa? Jam 12.30 dari Yayasan Kanker Indonesia. Seperti itu pengumuman tambahannya. Dan happy birthday untuk Bapak Abun, happy birthday buat Bapak Andreas, happy birthday untuk hari ini untuk Jamie. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Oh, dengan Mr. Lee, orang kankernya. Oh, orang Mr. Lee, happy birthday Mr. Lee, how are you? Selamat ulang tahun. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesus pegang tangan kita, amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Yang kita angkat ke Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah berita bagi kami, dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman. Kami mau pulang dengan membawa berkat-Mu yang luar biasa, Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap lagi kita berdiri di hadapan Tuhan Allah Maha Kuasa. Diberkatilah berdiri kita, diberkati duduk kita, diberkati keluar kita, berkati masuk kita. Diberkatilah kita hidup dengan cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan, kita berhasil dan beruntung, senang. Diberkatilah kita berlimpah-limpah. Begitu juga dengan istri kita. Diberkatilah doa-doamu sampai kepada tata Allah. Diberkatilah kasih-Mu, diberkatilah kemurahan-Mu, diberkatilah anugerah-Mu, diberkatilah doa-doamu. Engkau tertawa tentang hari depan, karena Tuhan memberkatimu, menyediakan beruntung dan tertawa akan kehidupan ini. Dan dari rahimmu lahirlah keturunan-keturunan yang gagah perkasa, yang ilahi. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah dengan keperkasaannya, diberkatilah sang pemenang, diberkatilah sang juara. Maka berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan keluarga memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib